Selamat datang para pendengar. Kali ini kita akan mendengar kisah misteri yang terjadi di sebuah bus perjalanan Medan Jakarta. Cerita ini dialami oleh seorang mahasiswa bernama Wirda, dan hingga saat ini, ia masih dihantui oleh pengalaman tersebut. Mari kita mulai kisah menyeramkan ini. Malam itu, Wirda tak pernah menyangka bahwa perjalanan terakhirnya dari Medan menuju Jakarta akan berubah menjadi sebuah mimpi buruk. Sebagai seorang mahasiswa semester akhir, rutinitas pulang pergi Medan Jakarta sudah menjadi hal biasa baginya. Dia sudah terbiasa dengan perjalanan bus malam yang panjang, melewati jalanan sunyi dan sepi. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Begitu masuk ke dalam bus, hawa dingin langsung menyergap tubuhnya. Suasana di dalam bus terasa begitu hening, meski ada beberapa penumpang lain yang duduk di sana. Mereka semua diam, seolah terbenam dalam pikiran masing-masing. Wirda mencoba mengabaikan perasaan aneh yang merayapi dirinya dan memilih duduk di dekat jendela, tempat favoritnya. Tapi malam itu, keheningan terasa lebih pekat dari biasanya, seperti ada sesuatu yang tak terlihat sedang mengintai. Saat bus mulai bergerak, Wirda merasakan sensasi ganjil. Mesin bus terdengar lebih pelan dari biasanya, tapi laju kendaraan terasa terlalu cepat. Jantungnya mulai berdebar, dan pandangannya tak bisa lepas dari kegelapan di luar jendela. Tidak ada cahaya lampu jalan, tidak ada kendaraan lain, hanya bayangan-bayangan hitam yang samar bergerak di balik kabut tebal. Perasaan was-was mulai menyelimuti pikirannya, tapi dia berusaha tetap tenang. Ini hanya perasaanku saja, gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Namun, firasat buruk mulai muncul ketika waktu terasa berjalan terlalu cepat. Jam di tangannya menunjukkan pukul 23.30 saat bus berangkat, tapi hanya beberapa menit kemudian, sudah menunjukkan hampir tengah malam. Padahal, seharusnya perjalanan baru dimulai. Sambil menggenggam tas di pangkuannya, Wirda merasa ada sesuatu yang tak beres. Wirda mencoba mengalihkan perhatian dari perasaan aneh yang mulai mengganggunya. Matanya menatap lurus ke depan, berharap menemukan sedikit ketenangan dari suasana di dalam bus. Tapi semakin ia berusaha mengabaikan, semakin kuat rasa takut itu menggerogoti. Jam di tangannya bergerak dengan kecepatan yang tak wajar. Sesekali, ia menoleh ke arah penumpang lainnya, tapi mereka semua masih diam, tak satu pun bergerak atau berbicara. Terasa seperti berada di dunia lain, tempat waktu tak lagi berjalan normal. Bus terus melaju di tengah jalanan sepi. Tak ada lampu kota, tak ada kendaraan lain yang lewat. Suasana semakin mencekam saat bus melewati area hutan lebat yang gelap gulita. Di balik jendela, hanya terlihat bayangan hitam pepohonan yang bergerak cepat seiring laju kendaraan. Wirda mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres di belakangnya. Naluri menyuruhnya untuk tidak menoleh, tapi rasa ingin tahu semakin menguat. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki. Pelan, namun jelas, datang dari bangku belakang. Langkah itu seperti mendekat, semakin jelas dan membuat bulu kuduk Wirda meremang. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya penumpang lain yang mungkin ingin ke toilet di belakang bus, tapi suara itu terdengar terlalu aneh. Seolah bukan langkah manusia. Wirda berusaha menenangkan diri, tapi saat ia menoleh sedikit, sesuatu yang membuat darahnya membeku terjadi. Di bangku belakang, ada seorang wanita dengan rambut panjang terurai, duduk dengan kepala tertunduk. Dia tak pernah ingat wanita itu ada sebelumnya saat bus berangkat. Tapi sekarang, di sana dia duduk, seperti baru saja muncul entah dari mana. Wanita itu tidak bergerak. Kepalanya tetap tertunduk, rambut hitamnya menutupi wajahnya. Suasana semakin sunyi, hanya ada deru mesin bus dan detak jantung Wirda yang semakin cepat. Wirda menelan ludah, takut untuk memandang lebih lama. Ia mengalihkan pandangan, berharap wanita itu hanya ada dalam pikirannya. Tapi suara langkah itu masih ada, dan kali ini lebih dekat. Dengan napas tercekik oleh ketakutan, Wirda menundukkan kepala dan berusaha keras mengabaikan wanita itu. Namun, suara langkah kaki yang tadi hanya samar, kini terdengar lebih jelas, semakin mendekat. Dia merasakan jantungnya berdegup lebih cepat, keringat dingin mulai mengalir di keningnya. Dalam kondisi normal, ia mungkin sudah memanggil kondektur atau penumpang lainnya, tetapi malam ini berbeda. Ada sesuatu yang membuatnya terlalu takut untuk bergerak, apalagi berbicara. Di dalam benaknya, ia berusaha mencari alasan logis atas apa yang terjadi. Mungkin aku terlalu lelah, mungkin aku hanya berhalusinasi,
dipikirnya. Namun suara langkah kaki itu tak kunjung hilang, terus membayanginya dengan ritme yang teratur. Seolah langkah itu tidak berasal dari manusia biasa. Saat akhirnya ia memberanikan diri untuk menoleh ke belakang, jantungnya hampir berhenti berdetak. Wanita berambut panjang itu kini duduk tepat di belakangnya. Wajahnya tetap tertunduk, tapi kali ini, rambut yang menutupi wajahnya terlihat lebih jelas, seperti menyembunyikan sesuatu yang sangat menyeramkan. Wirda tak bisa menahan diri lebih lama. Matanya menatap tajam, berharap bisa melihat wajah wanita itu dengan lebih jelas. Detik demi detik berlalu dengan begitu lambat. Hingga tiba-tiba, tanpa peringatan, wanita itu mengangkat kepalanya. Wajahnya kosong. Matanya hitam, tidak ada kehidupan, hanya kekosongan yang dalam dan dingin. Kulitnya pucat, seolah sudah lama tidak disentuh sinar matahari. Bibirnya tidak bergerak, namun ada suara yang keluar dari mulutnya. Sebuah bisikan lirih, hampir tak terdengar, tetapi sangat jelas di telinga Wirda. "Jangan lihat." Kata-kata itu seperti menghantamnya dengan keras. Wirda tertegun, tubuhnya kaku. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang menggenggamnya, mencegahnya untuk bergerak. Detak jantungnya menggema di telinganya, dan kengerian semakin menekan dirinya, seolah menuntunnya ke jurang ketakutan yang lebih dalam. Dia ingin lari, berteriak, atau setidaknya menutup matanya. Tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Tatapan kosong wanita itu seakan mengunci Wirda di tempatnya, membuatnya tak berdaya di hadapan sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Dengan tubuh yang masih kaku dan pikiran yang penuh ketakutan, Wirda berusaha mengalihkan pandangannya dari wanita itu. Namun, seakan ada kekuatan yang memaksanya untuk tetap menatap. Mata hitam pekat dan wajah pucat itu tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Bisikan, "Jangan lihat," terus terngiang di telinganya, meski bibir wanita itu sudah diam, tak bergerak lagi. Wirda berjuang untuk menggerakkan tubuhnya, dan dengan sisa keberanian yang tersisa, dia berhasil menoleh ke arah jendela. Di luar, jalanan tampak lebih aneh daripada sebelumnya. Pepohonan yang tadi tampak bergerak dengan kecepatan tinggi kini seolah melambat. Hanya kabut tebal yang terlihat, seakan bus ini tengah mengarungi dunia yang berbeda. Tubuhnya gemetar, dan dalam benaknya, ia mulai menyadari satu hal, sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi di sini. Ini bukan perjalanan biasa. Tanpa peringatan, suara aneh mulai terdengar dari arah depan bus. Suara seperti gemerisi kain yang bergerak cepat di antara kursi penumpang. Wirda berusaha fokus pada jalan di luar, tapi suara itu semakin mendekat. Ketika ia akhirnya memberanikan diri untuk melihat ke depan, kursi-kursi yang tadinya penuh dengan penumpang kini kosong. Penumpang-penumpang yang tadi duduk tenang sudah tidak ada di tempatnya. Tidak ada siapa-siapa. Semua menghilang, seolah-olah mereka tak pernah ada di sana. Perasaan takutnya semakin menjadi-jadi. Wirda merasakan napasnya semakin berat. Tidak mungkin ini nyata, pikirnya, mencoba meyakinkan diri bahwa ini semua hanya mimpi buruk. Tapi semua terasa begitu nyata. Dengan tangan gemetar, ia mencoba memeriksa ponselnya. Tidak ada sinyal. Jam di layar ponselnya menunjukkan angka yang sama sejak ia terakhir melihatnya. Seakan waktu terhenti. Seketika, Wirda teringat akan cerita-cerita yang pernah ia dengar tentang bus hantu yang sering muncul di perjalanan malam. Beberapa orang mengaku pernah melihat bus itu di pinggir jalan, namun menghilang begitu saja setelah melewati tikungan. Tapi dia tak pernah menyangka bahwa dia sendiri yang akan mengalaminya. Di dalam bus itu, dia mulai merasakan kepanikan luar biasa. Apakah ini bus yang sama? Apakah ini bus hantu yang sering dibicarakan orang? Sebelum pikirannya bisa mengurai jawaban, suara lain terdengar dari belakang. Kali ini lebih jelas. Seperti langkah berat yang menginjak lantai bus, mendekat. Wirda ingin menutup telinganya, ingin berteriak, namun tubuhnya kembali terasa kaku. Dia tahu, apapun yang mendekat, itu bukan manusia. Suara langkah itu semakin dekat, membuat jantung Wirda berdegup kencang. Dia tidak berani menoleh lagi. Tubuhnya seolah terperangkap dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Dalam kegelapan, ia bisa merasakan udara di sekelilingnya semakin berat. Sesuatu, atau seseorang, berada di koridor bus, berjalan perlahan ke arahnya. Langkah-langkah itu terasa lebih berat, seperti makhluk yang tak seharusnya ada di sana.
Sekilas, bayangan hitam melintas di tepi pandangannya. Sesuatu berdiri di tengah koridor, diam tak bergerak, hanya beberapa langkah di belakangnya. Perlahan, Wirda memberanikan diri melirik dari sudut matanya. Napasnya tertahan saat melihat sosok tinggi besar dengan tubuh gelap seperti bayangan, berdiri tanpa wajah yang jelas. Sosok itu hanya berdiri di sana, tanpa suara, namun aura dingin yang mengelilinginya seakan menekan tubuh Wirda semakin kuat. Dengan cepat, Wirda memalingkan pandangannya. Tak ada jalan keluar, ia terjebak di dalam bus ini bersama entitas yang tidak ia kenal. Pikirannya mulai kacau, tapi ia tahu bahwa jika dia terus berdiam diri, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Dia harus bertindak, dia harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Langkah-langkah berat itu mulai bergerak lagi, kali ini mendekat, semakin mendekat. Seketika, lampu di dalam bus mulai berkelap-kelip. Sorot lampu kuning yang sebelumnya redup, kini berkedip cepat seperti akan padam. Setiap kedipan lampu menampakkan bayangan besar yang bergerak lebih dekat ke kursinya. Wirda menahan napas, tubuhnya semakin gemetar. Di detik yang sama, ia merasakan angin dingin menyapu punggungnya, seolah sesuatu atau seseorang berada tepat di belakang kursinya, begitu dekat hingga ia bisa merasakan keberadaannya. Tak tahan lagi, Wirda spontan bangkit dari tempat duduknya. Dalam kepanikannya, ia berusaha lari ke depan bus. Namun langkahnya terhenti begitu ia melihat pemandangan yang tak pernah ia bayangkan. Di tengah lorong, sosok yang lebih kecil muncul. Seorang anak kecil, dengan wajah pucat dan mata kosong, menatapnya dari kursi depan. Wajah anak itu tak bergerak, hanya menatap lurus ke arah Wirda dengan ekspresi dingin. Kengerian yang ia rasakan begitu mendalam, tak ada lagi ruang untuk berpikir jernih. Suara di belakangnya berhenti. Sosok besar itu tidak lagi bergerak, tapi kengerian di dalam bus semakin nyata. Seolah mereka semua, wanita, sosok besar, dan anak kecil, telah lama menunggu kedatangan Wirda. Wirda berdiri mematung, di antara sosok besar di belakangnya dan anak kecil berwajah pucat di depan. Napasnya terengah-engah, seperti udara di dalam bus semakin menipis. Dia tidak tahu kemana harus lari, namun instingnya mengatakan satu hal, dia harus keluar dari sini secepat mungkin. Jantungnya berdebar lebih cepat dari sebelumnya, dan otaknya terus berputar mencari jalan keluar, meskipun rasanya sudah tak ada tempat aman. Tiba-tiba, suara pintu depan bus terdengar berderit, membuka sedikit. Seakan memberi tanda pada Wirda bahwa itulah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri. Tanpa pikir panjang, ia mengabaikan rasa takutnya, melompat dari tempatnya dan berlari ke depan, melewati koridor di antara kursi yang kosong. Lampu bus yang terus berkedip semakin memperburuk keadaan, setiap kilatan menampakkan bayangan anak kecil itu yang tetap menatapnya, tak bergerak. Wirda tak peduli lagi. Langkahnya cepat, hampir terjatuh, namun ia berhasil meraih pintu bus. Dengan sisa tenaga, ia mendorong pintu itu lebih lebar dan mencoba turun. Namun yang menantinya di luar tidak seperti yang ia bayangkan. Di luar jendela, hanya ada kegelapan yang pekat, lebih gelap dari malam manapun yang pernah ia alami. Tidak ada jalan, tidak ada lampu, hanya kabut hitam yang tebal, menyelimuti segalanya. Dia terhenti di ambang pintu, bingung dan panik. Apakah dia benar-benar harus melompat ke dalam kegelapan ini? Bagian dari dirinya ingin tetap di dalam bus, tapi di belakang, ia tahu bahwa sosok besar itu masih ada, dan mungkin sedang mendekat lagi. Tanpa ada pilihan lain, Wirda memberanikan diri melangkah keluar. Begitu kakinya menyentuh tanah, sensasi dingin yang menusuk membuat tubuhnya gemetar. Kabut hitam langsung menyelimuti tubuhnya, membuatnya hampir kehilangan pandangan. Dengan langkah terhuyung, ia berusaha berjalan, mencari arah yang bisa membawanya ke tempat aman. Namun, setiap langkah yang ia ambil terasa sia-sia. Seolah jalan yang ia pijak tidak mengarah kemana-mana. Saat ia berpikir mungkin saja dia tersesat di dalam dunia lain, suara berderit pintu bus di belakangnya kembali terdengar. Jantungnya mencelos. Perlahan, ia menoleh ke belakang, berharap pintu bus masih terbuka dan bisa kembali masuk. Namun, pemandangan yang ia lihat membuatnya terperanjat. Sosok anak kecil itu kini berdiri di depan pintu, menatapnya dengan tatapan kosong, wajah pucatnya disinari oleh lampu bus yang kini hanya menyala redup. Wirda mundur beberapa langkah, namun kabut semakin tebal. Tak ada lagi jalan keluar.
Dia merasa seolah seluruh dunia di sekelilingnya kini menyatu dengan kegelapan bus itu. Tidak ada suara, tidak ada tanda kehidupan lain. Hanya dirinya, kabut, dan kegelapan yang semakin mengancam. Wirda terus berjalan tanpa arah di tengah kabut pekat. Kakinya gemetar, dan tubuhnya semakin lemas. Rasa dingin meresap ke dalam tulangnya, membuatnya sulit bernapas. Dalam hatinya, ia berharap ini semua hanya mimpi buruk yang bisa segera berakhir. Namun setiap langkah yang ia ambil, kabut itu semakin menutup pandangannya, seperti mencoba menelan dirinya bulat-bulat. Dia melihat ke sekeliling, berharap menemukan tanda-tanda kehidupan atau cahaya. Namun yang ada hanyalah bayangan samar yang bergerak di antara kabut, seolah mengintainya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya lagi, langkah berat yang tadi ia dengar di dalam bus. Wirda menoleh dengan cepat, namun tidak ada apa-apa di sana. Hanya kabut yang diam, namun langkah itu semakin dekat. Dia mulai berlari, meskipun tubuhnya lelah. Langkah kaki itu kini terdengar di mana-mana, mengelilinginya. Setiap kali ia melihat ke arah suara itu, sosok-sosok bayangan muncul di pinggir pandangannya. Ada sosok besar, sosok anak kecil, dan wanita berambut panjang yang tadi ia lihat di dalam bus. Mereka semua berjalan perlahan, mendekat tanpa henti. Wirda merasa terjebak dalam lingkaran mimpi buruk yang terus berulang. Setiap kali ia berlari, sosok-sosok itu muncul kembali, seolah mengejarnya. Kabut yang semakin tebal membuatnya sulit berlari, tapi dia terus mencoba mencari jalan keluar. Ia tersandung beberapa kali, namun tetap memaksa kakinya untuk bergerak. Napasnya semakin berat, dan kakinya terasa seperti dibebani oleh ribuan kilogram. Dalam pelariannya, tiba-tiba ia melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah cahaya kecil, mungkin lampu dari kendaraan lain. Harapan muncul kembali di dalam dirinya. Tanpa ragu, ia berlari secepat mungkin ke arah cahaya itu. Namun, semakin dekat ia ke cahaya, semakin samar sosok itu menjadi, seolah bersembunyi di balik tirai kabut tebal. Wirda tidak peduli, ia harus mencapai tempat itu, harus keluar dari mimpi buruk ini. Namun saat ia mendekati cahaya tersebut, yang dilihatnya bukanlah jalan keluar. Di depannya, dengan jelas, adalah bus yang sama dengan pintu yang kembali terbuka, seolah menunggu kedatangannya. Wirda berdiri terpaku di depan bus yang kini tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Pintu bus terbuka lebar, seperti mengundangnya untuk masuk kembali. Lampu di dalam bus berkedip pelan, menyoroti kursi-kursi kosong yang dulu penuh dengan penumpang. Namun yang paling membuatnya takut adalah kenyataan bahwa ia kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Dia ragu-ragu untuk melangkah maju. Di satu sisi, dia tidak ingin kembali ke dalam bus itu. Di sisi lain, kegelapan dan kabut di sekelilingnya semakin menyesakkan, seolah-olah kegelapan itu ingin menyerap dirinya sepenuhnya. Pilihan apa lagi yang ia punya? Tidak ada jalan lain. Semua terasa begitu salah. Namun ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari mimpi buruk ini adalah dengan kembali ke bus. Dengan napas yang berat dan hati yang penuh ketakutan, Wirda melangkah mendekat. Pintu bus yang terbuka lebar semakin jelas di depan matanya. Di dalam, suasana masih sama sunyi, hanya lampu berkedip yang menemani kesunyian itu. Namun kali ini, saat ia hendak naik, sebuah perasaan aneh menyelimutinya. Ia merasa bahwa sesuatu, atau seseorang, sedang menunggu di dalam. Langkahnya pelan dan ragu, namun akhirnya ia menginjakkan kaki ke lantai bus. Pintu di belakangnya tiba-tiba menutup dengan keras, membuatnya tersentak. Jantungnya berdetak lebih kencang, seolah akan meledak. Saat ia melangkah lebih dalam ke bus, suasana semakin mencekam. Di kursi paling belakang, samar-samar terlihat sosok wanita berambut panjang yang tadi menghilang. Wanita itu duduk dengan kepala tertunduk, sama seperti sebelumnya. Wirda merasakan ketegangan yang lebih hebat. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Wanita itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang lebih jelas. Wajah yang sangat pucat, tapi matanya kosong, hitam pekat. Tanpa berkata apa-apa, wanita itu menatap langsung ke arah Wirda, membuatnya merasa seolah-olah pandangan itu menusuk langsung ke dalam jiwanya. Di saat yang sama, suara langkah kaki terdengar lagi, kali ini dari arah depan bus. Sesuatu yang lebih besar sedang mendekat. Wirda terpaku di tempatnya, merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya.
Sosok wanita di belakangnya masih menatap dengan tatapan kosong, sementara suara langkah berat dari depan bus semakin jelas mendekat. Tubuhnya gemetar, namun ia tahu, tak ada tempat lagi untuk melarikan diri. Dia terjebak di antara dua kengerian, wanita berambut panjang di belakang dan sesuatu yang lebih besar dan lebih mengerikan di depan. Langkah itu semakin dekat. Setiap suara injakan terdengar berat, seperti makhluk besar yang menyeret kakinya di sepanjang lantai bus. Jantung Wirda berdetak semakin cepat. Dia mencoba memikirkan cara untuk bertahan, tapi pikirannya kacau. Hanya ketakutan yang menguasainya. Akhirnya, dari arah depan, muncul bayangan besar. Sosok itu begitu tinggi, hampir memenuhi koridor bus. Bentuknya tidak jelas, hanya seperti bayangan hitam yang bergerak tanpa wujud pasti. Namun auranya begitu mengerikan. Mata Wirda membulat ketika sosok itu berhenti hanya beberapa meter di depannya. Bayangan itu tampak hidup, bergerak perlahan ke arahnya dengan gerakan halus tapi mengancam. Di belakang, wanita itu mulai menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Suara lirihnya semakin lama semakin keras, seperti mantra atau bisikan dari dunia lain. Wirda merasa telinganya berdenging, semakin sulit untuk berpikir jernih. Dia terperangkap di antara dua entitas ini, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bayangan besar itu mendekat perlahan, dan pada saat yang sama, wanita di belakang mulai bergerak dari kursinya. Wirda ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dia hanya bisa berdiri di sana, menyaksikan dua kengerian ini mendekat, semakin menyesakkan dirinya. Bayangan itu akhirnya berhenti tepat di depannya. Udara di sekitar mereka terasa semakin berat, seperti dihisap oleh entitas tersebut. Lalu, tanpa peringatan, bayangan itu mulai mengulurkan sesuatu, tangan hitam besar yang seolah muncul dari kegelapan. Wirda mundur, namun langkahnya terbatas. Dia terjepit, dan dalam sekejap, tangan itu hampir menyentuhnya. Saat tangan hitam besar itu semakin mendekat, Wirda merasa seolah waktu melambat. Panik melanda, dan instingnya memberi satu perintah jelas, lari. Dia berusaha menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan semua keberanian yang tersisa. Dalam keadaan terjepit ini, ia merasakan ada satu hal yang harus dilakukan. Dengan sisa tenaganya, ia melawan ketakutan dan berlari ke arah belakang bus, berharap menemukan jalan keluar dari kegelapan ini. Ia berlari cepat, meskipun kaki terasa berat dan setiap langkahnya seolah melawan kekuatan tak terlihat. Tangan hitam itu masih bergerak mengejarnya, namun dia berhasil melewati kursi-kursi dan kembali ke bagian belakang bus. Di sana, dia melihat sebuah pintu darurat yang sebelumnya tidak ia perhatikan. Dengan tangan gemetar, Wirda mencoba membuka pintu darurat itu. Ketika ia akhirnya berhasil membuka, sebuah cahaya terang keluar dari celah pintu, memberikan sedikit harapan. Di luar, tampak sebuah jalan sempit yang menuju ke arah yang lebih terang. Tanpa pikir panjang, dia melompat keluar dari bus dan berlari ke arah cahaya tersebut. Cahaya itu semakin terang, dan kabut mulai menipis seiring dengan langkahnya menuju keluar. Setelah berlari beberapa saat, Wirda akhirnya mencapai area yang lebih terang, seolah kembali ke dunia nyata. Dia berhenti dan menoleh ke belakang. Bus yang menakutkan itu kini hanya terlihat sebagai titik hitam di kejauhan, perlahan-lahan menghilang dalam kegelapan. Wirda merasakan lega yang luar biasa saat ia menyadari bahwa dia benar-benar selamat. Napasnya masih terengah-engah, namun rasa takut yang mengganggu perlahan memudar. Dia merasa telah melewati mimpi buruk yang tak terbayangkan. Saat ia melanjutkan perjalanan menuju jalan yang lebih terang, dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah kembali ke perjalanan malam yang penuh misteri ini. Cerita yang baru saja ia alami mungkin hanya bagian dari perjalanan yang penuh dengan keanehan dan kegelapan. Namun, bagi Wirda, pengalaman itu akan selalu menjadi pengingat akan kengerian yang tersembunyi di dalam dunia ini, dan tekadnya untuk menghadapi ketakutan apapun di masa depan.